Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sulianti Sanam, NIM 1703030155, kelas C semester 8, Prodi Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku keempat tentang komunikasi keragaman online di Microsoft. Pada 2019, Microsoft telah terlibat dalam skandal internal terkait pelecehan seksual dan langit-langit kaca. Pada Maret 2019, UTAS di diskusi mengangkat tuduhan yang membingungkan tentang diskriminasi gender sebagai tanggapan atas permintaan nasihat karyawan tentang perjuangannya untuk mendapatkannya dipromosikan. Retribusi 2009 terungkap bahwa wanita masih tampil tugas administrasi terlepas dari posisi manajemen strategis. Mereka menemukan diri mereka dalam menghadapi komentar serta situasi yang merendahkan yang merupakan diskriminasi seksual. Tiku 2019. Misalnya, seorang wanita karyawannya berargumen bahwa dia telah diminta untuk duduk di pangkuan kedua rekan kerjanya waktu selama pertemuan bisnis di hadapan HR dan eksekutif lainnya TVS. Terlepas dari keluhannya, tidak ada yang hadir yang keberatan. Retribusi 2019. Kekhawatiran karyawan terbaru datang sebagai Microsoft telah menghadapi gugatan diskriminasi gender yang menurutnya perempuan menghadapi diskriminasi sistematis. Gugatan itu berasal 2015. Pada April 2009 itu sedang ditinjau oleh Sirkuit ke-9 AS Pengadilan Banding Levy 2019. Wakil Presiden Eksekutif Sumber Daya Manusia Perusahaan Kathen Hogan membahas masalah terbaru melalui email yang dikirim ke perusahaan para karyawan. Email mengatakan penyesalan dan berkisar pada urgensi dan tindakan kolektif saat dia merinci langkah-langkah konkret yang dia rencanakan mengakhiri diskriminasi gender di Microsoft. Pertama, dia mendorong setiap orang yang menghadapi diskriminasi untuk mengirim email secara langsung. Krisis pengapian PANI tahun 2014 menjadi peluang untuk pembaruan sebagian besar sebagai akibat dari keterlibatan pribadinya. Feloni 2018. Sedangkan GM dan Microsoft menghadapi berbagai jenis krisis. Keduanya berasal dari budaya akhir di mana proses komunikasi tampak tidak ada mencapai manajemen puncak. Keterlibatan langsung seorang eksekutif puncak dalam mengelola krisis memungkinkan pelecehan silo yang lebih cepat dan mendorong persaingan yang konstan. Aliran communication di seluruh perusahaan yang semuanya dapat membantu dan untuk mencegah arus krisis. Email Kathen Hogan membahas lebih lanjut sesi karyawan di masa depan yang disiapkan untuk mendapatkan umpan balik karyawan tentang inisiatif keragaman saat ini TVS untuk menentukan aspek apa yang harus dibentuk kembali, dihilangkan atau disimpan. Inisiatif ini mewakili pendekatan garis bawah terhadap keragaman sebagai hasil dari fokusnya pada pemberdayaan karyawan untuk berpartisipasi dalam manajemen krisis. Pendekatan bottom-up dapat mengarahkan pada lingkungan bebas diskriminasi. Mengingat hal itu akan dipicu oleh suara karyawan yang berpengalaman perilaku diskriminatif dan oleh karena itu mereka mewakili orang-orang yang dapat melakukannya mengusulkan solusi yang layak. Selanjutnya, forum diskusi disiapkan untuk itu. Tujuan akan memungkinkan karyawan untuk secara sosial membangun keragaman, menyediakan perusahaan dengan definisi dari konsep yang mencerminkan yang sebelumnya pengalaman dan perspektif yang berasal dari beragam sosial. Latar belakang psikologis Milo Reinschus dan Wirgelia 2016. Dengan kata lain, keragaman dipicu oleh keragaman sebagai keragaman sosial. Latar belakang psikologi memfasilitasi konstruksi sosial dari keberagaman. Selain itu, pendekatan dari bawah ke atas untuk keragaman lebih dari sekedar menangani krisis untuk meningkatkan identifikasi dengan perusahaan sebagai akibat dari self-efficing karyawan dan kekuatan
keputusan. Efikasi diri bisa mengarah pada peningkatan keterlibatan dalam penyebab keragaman inisiatif terkait TIFAS. Sementara akses ke pengambilan keputusan membantu untuk mengembangkan atau menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masukan ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan adalah kuncinya persepsi karyawan tentang lingkungan kerja inklusif. Menurut Downey, Van der Werven, Thomas, dan Blau 2015, penting untuk dicatat bahwa dengan memasukkan dan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan akan mampu membuat program keberagaman yang sesuai dengan karyawan dan seputar penyebab mereka secara pribadi sangat tertarik. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan juga akan mengatasi keengganan, kelelahan masa lalu. Penelitian yang ditemukan untuk persepsi karyawan di perusahaan menurut Choi Hong dan Lee 2018, Livermore 2016, Sensus dan Wilgerley 2016 meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan untuk tujuan yang dianut meskipun terdapat silo yang mungkin telah mencegah Microsoft karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka dalam pengaturan offline. Email Hogan mencerminkan fakta bahwa perusahaan memelihara lingkungan yang mendorong karyawan untuk angkat bicara. Terbukti dalam diskusi internal Propulsion. Memang budaya Microsoft memiliki reputasi sebagai safe untuk diskusi terbuka. Sebagai perusahaan selalu bertujuan untuk menyediakan suasana tempat kerja yang memicu inovasi dengan membiarkan karyawan melakukannya, bereksperimen, gagal, dan menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses kreatif. Menurut Michelin 2019, selain itu karyawan didorong untuk menentang status quo dan menyuarakan pandangan mereka, yang semuanya memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan industri yang terus berubah. Sebelum krisis baru-baru ini, pemimpin bertujuan untuk memicu budaya perusahaan. Tulis serta mendefinisikan kepemimpinan bertujuan untuk menekankan seluruh perilaku eksekutif dan meminta setiap karyawan untuk fokus pada satu perilaku. Hogan 2017. Dalam wawancara tahun 2019, Maris Knapp, FP dan Kepala Filantropi berargumen mengapa dia memilih untuk fokus pada asumsi dan menjelaskan pentingnya memahami prasangka sendiri yang menunjukkan benar-benar menghambat inovasi. Michelin 2019. Dengan meminta setiap karyawan untuk memilih perilaku inklusif tertentu, perusahaan bertujuan untuk memastikan terciptanya budaya internal yang selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan, namun memungkinkan setiap karyawan untuk merasakan bagian aktif dalam proses tersebut. Selain itu, persepsi tentang apa yang dimaksud dengan perilaku inklusif tertentu, misalnya memahami asumsi seseorang, mungkin bervariasi di seluruh basis karyawan, namun perilaku keseluruhan memiliki pemersatu efek yang muncul sebagai konsekuensi dari ambiguitas strategis. Pentingnya keseluruhan memahami asumsi mereka dan independensi pernyataan bahwa hal ini dapat muncul di tempat kerja, sedangkan keseluruhan inklusif pendekatan memberi ruang untuk interpretasi dan masukan individu keragaman. Mereka mewakili pendekatan top-down yang diterapkan oleh manajemen untuk menumbuhkan budaya inklusif yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan strategi. Dapat dikatakan bahwa ini diprakreasi oleh manajemen belum tentu kondusif bagi perkembangan organik tempat kerja, suasana yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi sehari-hari karyawan. Tindakan dan praktik komunikatif Mailchus dan Luiger 2016. Sebaiknya pendekatan Kat Helen Hogan untuk menangani penyakit baru-baru ini, krisis kriminatif melalui masukan karyawan merupakan bottom-up pendekatan yang mengarah pada pergeseran yang lebih cepat pada budaya internal yang diberikan bahwa normal dan aturan yang ditetapkan untuk memandu perilaku masa depan akan ditetapkan karyawan itu sendiri. Selain itu, kemungkinan besar budaya itu untuk
bentuk sebagai hasil dari berlakunya aturan dan norma baru akan dibuktikan berkelanjutan. Budaya internal sebagai hasil dari interaksi yang konstan dan proses komunikatif. Karena pergeseran budaya ditentukan oleh karyawan itu sendiri. Keragaman kecenderungan muncul secara organik. Mailocious dan Wirgalie 2016. Sementara budaya internal akan terus berlanjut berkembang di sekitar keragaman sebagai hasil dari interaksi dan komunikasi mereka. Trifle praktik mengingat fokus Microsoft dalam memberikan akses kepada karyawan, pengambilan keputusan, kemampuan didekati tim, kepemimpinan dan komitmen mereka untuk segera menangani diskriminasi gender, kemungkinan besar perusahaan akan mengubah krisis menjadi peluang untuk pembaruan. Sekian dari saya, terima kasih.